Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tungau dari tanaman mangga. Mangga merupakan tanaman tahunan yang berasal dari India, telah menyebar luas di Indonesia dengan berbagai varietas, seperti arum manis, molek, gedong, mana lagi, dan cengkir. Di balik keindahan dan kesuburan tanaman ini, terdapat ancaman mikroskopis yang kerap luput dari perhatian, yaitu tungau Oligonichus illicis. Oligonichus illicis atau disebut sebagai tungau laba-laba selatan atau Southern Red Mite pertama kali dideskripsikan pada tahun 1917 di South Carolina, Amerika Serikat. Awalnya ditemukan menyerang pohon Amerika. Spesies ini kemudian berkembang menjadi hama global yang menyerang tanaman berdaun lebar. Dengan kemampuan adaptasi luar biasa, Oligonichus illicis kini terdeteksi di 7 negara dari 4 benua dengan catatan mampu menginfeksi 34 spesies tanaman dari 15 famili berbeda. Tungau mungil ini memiliki siklus hidup yang kompleks. Betinanya berukuran sekitar 0,38 mm, sementara jantan sedikit lebih kecil pada 0,3 mm. Keduanya berwarna merah cerah dengan siklus hidup yang terdiri dari yaitu telur, larva, nimfa, dan imago. Telurnya awalnya berwarna coklat kemerahan yang berbentuk bulat dengan garis atau rambut di tengahnya. Larvanya tampak pucat dengan 6 kaki dan beberapa titik kemerahan. Tahap nimfa sudah memiliki 8 kaki dan warnanya serupa dengan tungau dewasa. Pada tahap dewasa, mereka menampakkan warna coklat kemerahan atau merah ungu dengan cephalothorax berwarna gelap. Mekanisme serangannya, tungau ini memulai invasi dari permukaan bawah daun yang kemudian bergerak ke permukaan atas dan batang kecil saat populasinya meningkat. Metode makannya sangat destruktif, yaitu mereka menusuk sel-sel daun dan mengekstrak isinya yang mengakibatkan kerusakan sistemik pada tanaman. Tanaman inangnya mencakup azalea, camellia, firethorn, holly, Japanese holly, mountain laurel, rhododendron, summer sweet, dan viburnum. Namun, pada hasil pengamatan kami di lapangan, kami menemukan Oligonichus illicis pada mangga. Dampak kerusakan yang ditemukan pada serangan Oligonichus illicis, ia menghasilkan gejala yang mencolok. Daun pada tanaman mangga akan berubah warna menjadi abu-abu atau perunggu, kemudian mengalami stippling dan bahkan mengalami defoliasi total. Pada daun muda, serangan dapat menyebabkan perubahan bentuk yang permanen. Tanaman yang terserang akan kehilangan warna alami, tampak kusam, dan memiliki aspek visual yang buruk. Faktor risiko dan penyebaran. Pada kondisi lingkungan tertentu, seperti musim kemarau, sangat mendukung perkembangan tungau Oligonichus illicis ini. Jika tidak segera dikendalikan, serangan dapat meluas dan mempengaruhi seluruh area budidaya. Menariknya, serangan tidak terjadi secara merata, tetapi memiliki pola distribusi yang unik. Oligonichus illicis memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa yang mampu bertahan pada berbagai kondisi lingkungan. Meskipun awalnya ditemukan pada tanaman holly di Amerika Serikat, tungau ini kini telah menjelajahi berbagai ekosistem pertanian di seluruh dunia. Dari perkebunan kopi di Brasil hingga perkebunan teh di Jepang, spesies ini menunjukkan ketangguhan ekologis yang mengesankan. Salah satu faktor yang membuat Oligonichus illicis begitu berbahaya adalah siklus reproduksinya yang sangat efisien. Pada kondisi lingkungan yang optimal seperti suhu hangat dan kelembapan rendah, populasi tungau dapat meledak dalam waktu singkat. Satu betina dewasa mampu menghasilkan puluhan telur dalam siklus hidupnya, yang berarti jumlah tungau dapat berlipat ganda hanya dalam beberapa minggu. Serangan tungau ini tidak sekadar masalah estetika tanaman, melainkan ancaman serius bagi produktivitas pertanian. Pada perkebunan mangga, kerugian dapat mencapai puluhan persen hasil panen. Kerusakan pada daun mengurangi fotosintesis yang secara langsung mempengaruhi kualitas dan kuantitas buah. Petani dapat kehilangan hingga 30-50% hasil panen jika serangan tidak segera ditangani.
Adapun pengendalian dan manajemennya yaitu dengan pendekatan konvensional menggunakan akarisida. Tetapi penggunaan akarisida ternyata memiliki risiko yang serius. Penggunaan berlebihan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, membahayakan aplikator, dan bahkan mendorong resistensi tungau. Alternatif pengendalian yang lebih ramah lingkungan mencakup manajemen budaya seperti penyemprotan air bertekanan tinggi yang mirip efek hujan deras. Metode biologis yang menjanjikan melibatkan musuh alami Episeiodes zuluagai, Euseus citrifolius, dan Ambliseus herbicolus, yang merupakan predator efektif dalam mengendalikan populasi tungau. Sekian dari video kami pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.